Baik, Bapak dan Ibu, saya akan tunjukkan ini Excel yang harus diisi nanti untuk proses Lamdik ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa ngunduh yang sudah diunggah di lamdik.or.id. Ini untuk contoh saja dulu karena kemarin kami lakukan simulasi untuk antisipasi untuk melihat mana yang kurang dan mana yang lebih. Nanti yang final itu yang sudah diunggah di Lamdik ya. Ini baru kemarin kita gunakan uji coba untuk itu. Nah, ini daftar tabelnya. Bapak Ibu nanti mengisi di sini ya, Excelnya. Ini seperti yang di ban PT dulu, nama program studinya apa, peringkat akreditasi PS seperti apa, nomor SK akreditasi berapa, tanggal kadaluarsanya berapa, ini nama unit pengelolanya, UPPS-nya, FKIP misalnya, perguruan tingginya apa, alamatnya mana, lalu terintegrasi di dalamnya. Nah, itu semua nanti akan kita isi tabel-tabelnya ini, lalu kita isi UPPS, jumlah prodinya apa, kita isikan, lalu kita isi data kerjasama. Nah, di data kerjasama ini mohon nanti ini kan ada centang ya, centang. Kalau centang ini nanti kan ada ini. Nah, ini tinggal gini. Jadi posisi nanti ketika centang kita ambil yang mana? Tidak ada kan? Misalnya ini terus kita ambil lagi, kita ambil centang misalnya. Sehingga posisinya ini akan bisa kita lihat untuk nanti bagaimana proses itu bisa kita temukan dan kita buat seperti itu. Sehingga nanti akan nampak dampaknya ketika kita buat prosesnya yang kita unggah. Nah, ini diisi judul dan ruang lingkup kerjasamanya apa, kemudian manfaat atau outputnya apa. Manfaatnya boleh lebih dari satu, nggak apa-apa. Kemudian durasinya berapa, kemudian bukti tautannya apa. Ini yang bisa menunjukkan bukti kerjasamanya, MOU-nya, MOA-nya, kemudian semua luaran yang dihasilkan dari penelitian kerjasama ini. Nah, sehingga posisi itu nanti kita kuatkan di data kerjasama penelitian sama seperti tadi, lalu kerjasama dalam bidang PKM. Nah, ini akan terintegrasi secara keseluruhan agar tergambarkan secara utuh di Excel ini nanti angka-angka itu. Kemudian kita akan isi data kerjasama ini menjadi salah satu bagian proses yang tentu saja kita peroleh untuk bisa mendapatkan proses secara utuh dari data yang kita peroleh. Jadi ruang lingkup pembelajaran seperti apa dan nanti akan tergambarkan seperti apa, sehingga dari situ akan nampak ya. Kemudian juga kaitannya dengan mahasiswa reguler tadi, kita akan pilah dan pilih mana yang menjadi salah satu pilar untuk kita lihat TS-nya, TS-1, TS-2, TS-3 dan TS-4. Sehingga nanti tergambarkan dari TS sampai ke TS-4, daya tampungnya berapa, kemudian calon mahasiswa regulernya yang ikut seleksi berapa, yang lulus seleksi berapa, lalu jumlah mahasiswa baru regulernya dan totalnya berapa ya. Itu yang nanti akan tergambarkan secara utuh. Kemudian calon mahasiswa dalam negeri ini akan kita gambarkan. Calon mahasiswa tadi asalnya dari mana saja kita gambarkan pada posisi dari Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini gambaran-gambaran utuhnya seperti ini kita gambarkan di situ sehingga nanti akan nampak di dalamnya seperti apa. Nah, lalu mahasiswa luar negeri itu kalau ada, kalau tidak punya ya berarti zong, kosong ya. Kemudian kalau itu sudah Bapak dan Ibu, kita bisa melihat ke dimensi berikutnya adalah program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran dan kesejahteraan secara keprofesian mahasiswa. Ini yang kita gambarkan secara utuh bagaimana kita bisa melihat dimensi jenis program layanan dan pembinaan minat. Ini yang bisa kita jabarkan dari semua komponen yang nantinya akan bisa kita peroleh ya. Nah, dari dokumen yang kita temukan. Lalu ada ini jabatan fungsional, gelar akademik dosennya, pendidikannya apa, lalu bidang keahlian staf jenjang pendidikan seperti apa. Nah, oleh karena itu kita perlu pahami juga kaitannya DTPS yang bidang keahliannya di luar bidang PS. Nah, DTPS ini yang tentu saja akan tetap menjadi pembagi rasio ketika itu ada DTPS yang bidang keahlian dalam PS, tapi ada juga yang di luar PS. Ini harus kita sesuaikan ya. Kemudian di sini kita temukan rasio dosen terhadap mahasiswa reguler yang nanti akan kita petakan di dalamnya. Lalu ini nanti yang harus diisi teman-teman, BKD-nya sesuai yang kemarin di ban PT nggak jauh berbeda.
cuma kita buat lebih sederhana ya. Ini untuk kegiatan mengajar dosen tetapnya berapa kita jabarkan di sini, nama mata kuliahnya, jumlah kelasnya sampai nama mata kuliah yang diajar di dalamnya. Pertemuan yang direncanakan itu 16, nanti realisasinya berapa ya, akan terintegrasi dalam proses ini. Yang tentu harus kita perhatikan ketika data-data ini nanti bisa kita satukan. Nah, dengan apa? Dengan kegiatan mengajar dosen tetap ini yang tentu akan bersinggungan dengan bimbingan, jumlah bimbingannya ya. Ini jumlah bimbingannya nanti Pak Dekan kan tentu bisa melihat ketika memonitoring kaprodinya, ini bimbingannya kok 1 tahun lebih dari 20. Nah, ya apakah nggak boleh? Boleh, tapi otomatis secara mutu kan nilainya rendah, karena sesuai permen itu maksimal 1 tahun kan 10 ya, sehingga harus kita tetapkan itu. Nah, sehingga proses ini harus kita buat sesuai dengan apa yang kita tetapkan di dalamnya ya. Nah, kemudian isian itu kita akan lihat prestasi dosennya sebagai apa, prestasi yang dicapai tahun berapa, nasional, internasional atau lokal. Ini harus dijabarkan di dalamnya. Lalu akan kita isi di sini tentang bidang keahlian ya, dari dosen-dosen yang mengampu dan keahliannya apa, nanti kita isikan di dalamnya. Nah, kalau itu sudah Bapak dan Ibu, tentu Bapak Ibu akan menjabarkan capaian lain ketika itu disampaikan di sini. Seperti misalnya pengembangan kompetensi dosen ya, diikutkan seminar, diikutkan kegiatan-kegiatan workshop, FGD. Nah, ini akan meningkatkan kompetensinya ya. Kemudian di sini terkait dengan pengembangan kompetensi dosen masih bisa kita lihat di pengembangan ini yang tentu saja akan berdampak pada penguatan dimensi kompetensi DTPS-nya ya, kapan dan di mana. Kemudian ini profil tendiknya siapa saja, seperti apa saja, tinggal mengisikan sama. Kemudian yang keempat ini program pengembangan kompetensi dan karir tendik. Jadi ini tendik kalau tadi dosen, sekarang tendik yang harus kita jabarkan di dalamnya. Nah, lalu konsep ini misalnya Pak Dekan tadi sudah dijabarkan pada mengukur kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap manajemen SDM. Jadi ini yang perlu dijabarkan bagaimana kita mendeskripsikan di dalamnya. Lalu ini pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen terhadap manajemen SDM, bagaimana kita ubah hasilnya, lalu kita tindak lanjuti ya, kita akan berdampak di dalamnya. Kemudian pengukuran kepuasan ini bisa kita lihat dari berbagai dimensi yang tentu saja akan bisa kita pilih dan kita pilih ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ini pendanaan, tinggal disesuaikan dari pendanaannya, kita isi lengkap di dalamnya sehingga nanti akan bisa berdampak. Nah, oleh karena itu penggunaan dana juga tinggal disesuaikan. Kemudian terkait dengan dana penelitian juga, ini tinggal masukkan saja, dana PKM juga, sehingga semua itu terjabarkan pada dimensi yang tentu saja akan bisa kita lihat pada sarana prasarana yang dimiliki. Kelengkapannya seperti apa itu bisa dijabarkan semuanya. Kemudian sarana pendidikan yang dimiliki apa saja lengkap. Saya kira Mahadiwa ini sudah memiliki banyak sarana prasarana yang sangat lengkap ya. Lalu mata kuliah, CPL dan perangkat pembelajaran. Ini seperti di ban PT, kita ngisi lengkap tinggal mempraktekkan di dalamnya ya. Kemudian integrasi hasil penelitian PKM dalam proses pembelajaran. Kemudian kita akan melihat jumlah mahasiswa, bimbingan dan frekuensi pertemuan. Nah, ini harus ada detek komponen buktinya. Saya konsul Pak Adi lalu tanda tangan. Pak Adi jangan lupa tanda tangan. Atau yang pertama sodorkan tanda tangan dulu baru konsultasi. Karena tidak gitu kadang lupa gitu ya. Baru nanti jabarkan dalamnya. Jumlah mahasiswa bimbingan magang kependidikan dan frekuensi pertemuan. Jadi berapa magangnya lalu kita lihat di sana. Ya, kemudian yang tugas akhir kita akan lihat jumlahnya berapa, rata-rata berapa. Kemudian baru di situ kita temukan kegiatan akademik di luar perkuliahan. Ada pelatihan kewirausahaan atau mungkin program-program yang lainnya ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan tentu dosen tamu dan tenaga ahli.
yang harus kita petakan, siapa dan seperti apa ya. Kemudian nanti yang keenam ini kepuasan mahasiswa. Nah, kalau kepuasan mahasiswa tentu bisa kita jabarkan secara keseluruhan, sehingga dari aspek yang kita temukan di sini nanti akan nampak ya. Kemudian di kriteria 7 itu ada aktivitas, relevansi dan pelibatan mahasiswa dan penelitian. Nah, ini tahun akademiknya, ini judul penelitiannya, ini akan kita kembangkan secara utuh di dalamnya ya. Kemudian ini ketika kita isi data-data yang melibatkan mahasiswa, jumlahnya berapa, siapa dan bagaimana. Nah, dalam proses ini kita akan lihat IPK-nya. IPK yang baik itu kalau standar instrumen ya sekitar di atas 3,5. Lalu ada yang pernah bertanya Pak Rumadi, Pak Rumadi, IPK kami kok jelek-jelek ya? Iya, tanyakan pada rumput yang tidak bergoyang gitu ya. Ya ditanyakan pada dosennya dong, kan yang ngasih nilai dosen-dosen. Jadi kalau dosen-dosennya pelit nilai ya hasilnya dampak IPK-nya ya rendah gitu ya. Nah, padahal Pak Dekan ngersakne poinnya harus 4 untuk IPK. Nah, tapi dosennya ngasih nilainya rendah-rendah, ya nggak akan tercapai gitu ya. Artinya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nah, ini prestasi mahasiswa nanti juga diuraikan lengkap, nama mahasiswa, prestasi yang dicapai, lalu jabaran di dalamnya seperti apa. Lalu studi kelulusan tepat waktu nanti juga disesuaikan sesuai dengan kondisi masing-masing, lulus berapa tahun ya. Proses ini akan bisa dijabarkan lagi ketika nanti akan nampak ya jumlah lulusan yang tentu saja akan bisa kita lihat saat tracer ya. Saat tracer study ini tentu akan bisa kita temukan pada kriteria ini untuk luarannya ya. Sehingga yang kita harapkan tentu di bawah 6 bulan. Kemudian ini kalau bahasa saya itu, kalau itu kan untuk mencapai IQ1 ya. Jadi kalau kan kita 0 bulan Pak, ya 0 bulan karena biasanya kerja di BI, kerja di BI atau di BA, BI atau BA, bantu ibu atau bantu ayah gitu. Sehingga itu jelas belum lulus dah mulai kerja, sehingga bisa terjabarkan di dalamnya ya. Nah, ini relevansi pekerjaan, jadi relevansi pekerjaannya tinggi, sedang, rendah. Kemudian di sini tingkat kepuasan pengguna lulusan, ini yang akan dihitung pada tataran persentasenya. Jadi ini misalnya 75, ini 75% ya. Jadi pada posisi ini 75, ini 75%. Sehingga posisinya tentu akan berdampak di dalamnya. Nah, ini yang tentu saja harus kita perhatikan, bagaimana pada poin publikasi DTPS dan mahasiswa. Kemudian kita akan temukan untuk karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi jumlahnya berapa. Kemudian kita akan temukan pada aspek produk atau jasa mahasiswa yang berhaki dan paten. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, itu Excel yang harus Bapak Ibu isi nantinya. Sehingga untuk S1, S2 dan S3. Hanya saja ini harus kita temukan bagaimana dimensi pemakaian ini nanti akan kita jabarkan secara keseluruhan. Sehingga kalau teman-teman nanti akan nyusun LED, tentu akan menggambarkan atau memberikan warna cerita yang berbeda kalau tidak berbasis fakta dan data empirik. Maka harus dikuatkan dengan fakta dan data empirik ketika nanti Bapak Ibu akan menggunakan itu ya. Sehingga proses itu yang nanti akan bisa dijabarkan secara keseluruhan agar nanti akan menjadi salah satu pemakaian ide gagasan terintegrasi, sehingga prosesnya nanti akan menyeluruh dan komprehensif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya kira itu yang menjadi capaian untuk nanti kita isi data kuantitatifnya, terus dibuat data kualitatifnya. Karena data kualitatif ini akan menjabarkan, menunjukkan pembuktian-pembuktian dari data kuantitatif. Maka kuantitatifnya ini harus dikuatkan dan bisa maksimal karena nilainya 54%. Sehingga posisinya 54% ini yang harus kita kuatkan dari data kuantitatif lalu didukung dengan data kuantitatif. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya kira apa yang saya sampaikan instrumen Lamdik ini tadi
gambaran bagaimana kita mengisi Excel-nya, lalu mengisi pada kualitatifnya, menjabarkan, mendeskripsikan, didukung dengan fakta dan data empirik, lalu dijabarkan dengan angka-angka yang kita buat, sehingga nanti hasilnya betul-betul akan nampak. Dan itu akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita menjabarkan implementasi SPMI di prodi kita, di fakultas kita, betul-betul nampak bahwa implementasi SPMI-nya sudah betul-betul dijalankan, sehingga menjaga mutu dan menjadi salah satu bagian terpenting di dalamnya. Oke, saya kira itu bagian paparan awal. Nanti silakan kita gali diskusinya untuk nanti bisa kita samakan persepsinya seperti apa dan bagaimana untuk menyusunnya. Dan tentu saja teman-teman nanti akan mengacu dasarnya pada buku 2, instrumennya itu dijabarkan di dalamnya, terus nanti akan diuraikan. Mengacu pada apa? Buku 4, yakni matrik penilaiannya. Khususnya untuk poin-poin 4 seperti apa dan itu harus digambarkan. Dan teman-teman harus tetap semangat karena komitmen kita seperti katakan Pak Adi dan juga Pak Dekan tadi, semangat kita harus terus menyatu, super tim penjaminan mutu harus terjaga, dan ini harus saling mengisi, saling menguatkan. Ingat pesan Pak Harfan dalam novelnya Laskar Pelangi, kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Maka komitmen kita pada Universitas Mahadewa juga begitu. Apa yang kita berikan kepada Universitas Mahadewa, dan jangan hanya selalu bertanya Universitas Mahadewa memberi apa pada kita. Maka kita harus menjadi sinergisitas komitmen kelembagaan kita jaga, dan akhirnya komitmen itu akan bisa mewujudkan mimpi dan imajinasi kita, sehingga Universitas Mahadewa pun akan turut menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat untuk kita semuanya, dan selamat tumbuh berjaya untuk Universitas Mahadewa yang hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.